Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Sawangan, Bapak Sukamto MPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Bedahan 4, Bapak Didi Suhadi MPD, yang dihormati Ibu Bapak Dewan Guru UPTD SDN Bedahan 4, yang saya banggakan Bunda-bunda wali siswa SDN Bedahan 4, serta yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi kelas 6. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas kita, yaitu melakukan diskusi, refleksi dan tindak lanjut program sekolah UPTD SDN Bedahan 4. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Marilah acara kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan penyampaian hasil diskusi, refleksi dan tindak lanjut program sekolah UPTD SDN Bedahan 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Suhadi MPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Gugus 2 Kecamatan Sawangan, Bapak Sukamto MTD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Bedahan 4, yang saya hormati perwakilan orang tua dari siswa SD Bedahan 4, terima kasih sudah hadir. Dan yang Bapak banggakan, Bapak cintai anak-anakku kelas 6 ini ya, kelas 6 sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Puji dan syukur tentunya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini, setelah semalam tadi kita diberi rezeki yang banyak. Tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang akan istiqomah dalam mengikuti
jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berdiskusi, kita akan berefleksi tentang keadaan juga program-program sekolah, khususnya di sekolah kita tercinta SD Bedah Harapan. Bapak Ibu, tentunya perlu saya sampaikan pada kegiatan ini nanti kita akan fokus mengenai beberapa hasil raport pendidikan. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting, menjadi prioritas perubahan yang akan kita sama-sama perbaiki. Di antaranya adalah yang paling prioritas untuk perubahan pada tahun ini adalah ternyata Bapak Ibu, nilai kita dan mama-mama juga, anak-anak juga yang masih menjadi catatan. Kalau di raport itu warnanya orange, ya, itu kita pada kualitas pembelajaran, ya. Kita akan berdiskusi bagaimana cara kita bisa memperbaiki, menaikkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, yang kita buat perencanaan, apa itu perencanaannya, penilaiannya, medianya, terus juga LKPD-nya, bahkan sampai ke instrumen penilaian, itu memang tujuannya adalah untuk anak. Dalam PMM, platform Merdeka Mengajar, ya, kemarin di awal tahun berdasarkan raport pendidikan, maka kami sekolah, saya kepala sekolah, guru-guru memilih fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu latar belakang kegiatan ini diadakan. Nanti mama-mama bisa memberikan masukan, anak-anak bisa memberi masukan, ya. Bapak Ibu guru juga nanti bisa memberikan masukan. Bagaimana yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, dalam PMM itu tentunya Bapak Ibu adalah sebuah sistem, ya. Bapak Ibu guru sebagai pegawai, ya, dari mulai, karena dari awalnya kita membuat perencanaannya fokus kepada meningkatkan terus pembelajaran, maka Bapak Ibu nanti ketika membuat perencanaan, baik itu nanti di di pembelajaran, bahkan nanti sampai di sampai di refleksi dan lanjut, itu nanti bagaimana berkaitan dengan meningkatkan pembelajaran. Nah, di sini untuk indikatornya, ya, saya sebagai kepala sekolah itu memilih siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, adapun tujuan kegiatan pada hari ini, ya, yang pertama tentunya adalah pelaksanaan kegiatan penilaian praktek kinerja kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, yang kedua tentunya untuk kegiatan hari ini adalah diskusi dan refleksi tindak lanjut tentang observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini untuk siklus peningkatan kualitas pembelajaran itu, yang pertama adalah ada diskusi persiapan observasi kinerja guru. Yang kedua adalah pelaksanaan observasi kinerja guru. Dan yang ketiga, diskusi dan refleksi tindak lanjut. Jadi ini adalah rangkaian ataupun siklus yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan. Nah, adapun untuk kegiatan praobservasi, jadi Bapak Ibu guru sebelum perlu diketahui oleh orang tua, sebelum Bapak Ibu itu mengajar, ya,
sebelum Bapak Ibu masuk kelas membuat perencanaan, maka dibuat dulu ada namanya kegiatan praobservasi. Yang kedua adalah mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis yang dilakukan ya. Maka nanti modul RPP-nya itu memang berbeda ya, sesuai dengan target perilaku yang Bapak Ibu buat. Yang ketiga adalah mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Setelah Bapak Ibu membuat semua perencanaan, ada namanya kita diskusi kembali. Karena ini dokumentasi untuk kegiatan praobservasi. Jadi Bapak Ibu memang kita sudah melakukan ya rangkaian-rangkaian yang memang menjadi hierarki ya, langkah demi langkah yang memang sudah terjadwal di PMM. Di sini Bapak Ibu kan ada konsultasi, tanya jawab, sampai di sini terbuat jadwal. Nah, kemarin itu kita melakukannya di bulan Maret. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan praobservasi. Nah, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan observasi kelas. Di sini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, memastikan lingkungan observasi nyaman dan mendukung, meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif ya. Dokumentasi pelaksanaan observasi kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, tibalah saatnya ya kita akan merefleksikan ya, berdiskusi apa dan bagaimana ya, dan juga program apa, rencana apa yang bisa kita buat gitu untuk melaksanakan perbaikan terutama dalam kualitas pembelajaran di sekolah kita. Ya, untuk presentasi saya dari awal ya, dari mulai rapat pendidikan sampai tadi pelaksanaan observasi guru. Nah, mungkin cukup ya. Akan kita lanjut dengan diskusi dan refleksi mengenai program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Langsung saja, nah saya mohon dari Bapak Ibu bisa merefleksi ya, bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu sampaikan ya, berdasarkan perencanaan, persiapan dari media, dari instrumen penilaian, dari strategi, model yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa merefleksi ya, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Saya mulai dari Bu Ria dulu, silakan Bu. Saya Ria Derti, pelajar kelas 4A. Untuk hasil yang telah diobservasi, yang saya rasakan banyak sekali perubahan, terutama dalam proses pembelajaran. Yang biasanya saya melakukan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga banyak siswa yang tidak terfokus dan bercanda dengan temannya. Nah, itu adalah sebagai bahan untuk pembelajaran saya ke depannya, untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil kualitas pembelajarannya. Kegiatan yang saya lakukan tersebut terus menjadi hal yang positif yang saya lakukan gitu, tidak hanya hari itu aja, melainkan seterusnya sampai nanti seperti itu. Begitu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria ya, sudah menyampaikan refleksi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.
Selanjutnya ke Bu Adida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru kelas 1. Nama saya Adida Farida. Dengan kegiatan observasi yang saya lakukan yang dibimbing ke Bapak, saya juga merasa lebih semangat juga buat anak-anak. Jadi tambah yang tadinya kurang bahan, jadi sekarang lebih dipersiapkan, lebih matang dipersiapkannya untuk pembelajaran, untuk alhamdulillah ya, untuk medianya juga kita lebih persiapkan. Yang tadinya masih kurang Pak, jadi sekarang lebih apa-apa yang harus dipelajari besok sekarang sudah itu Pak. Saya pribadi, anak-anak, jadi ya semangatnya Pak. Jadi semangatnya harus lebih supaya anak-anak juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas dan Bapak Pengusaha, izin ada beberapa hal mungkin yang saya ingat dan saya mungkin jadikan bahan koreksi bagi saya pribadi hasil observasi kemarin, yaitu kendala yang mungkin saya hadapi. Pertama, sikap mungkin di kelas kan waktu itu memang habis setelah olahraga mungkin setelah olahraga, nah mungkin siswa mungkin kurang, pas saya masuk itu kurang konsen yang mungkin kurang, kedua keringatan dan seterusnya. Kedua, keterbatasan waktu pada saat itu kita hampir, saya itu 1 jam. Nah ternyata meleset dari waktu yang telah ditentukan. Nah itu kendala yang saya hadapi mungkin di kelas. Terus suasana kelas tadi yang saya katakan, suasana kelas memang keadaan yang tadinya mungkin belum terbiasa dengan sesuatu hal seperti ada kamera seperti itu yang mungkin belum terbiasa. Terus model pembelajaran ini mungkin saya juga pribadi mungkin mesti meningkatkan pembelajaran atau fasilitas lain, misalnya iklan atau apa. Mungkin saya model pembelajaran yang tepat untuk siswa itu seperti apa, belum, mungkin masih kurang, saya mungkin keterbatasan saya. Terus untuk harapan ke depan saya lebih bisa mengoptimalkan waktu, lebih menggunakan media lebih baik, terus mengkondisikan siswanya. Mungkin dari sekian banyaknya mungkin ya salah satunya mungkin itu mungkin masih banyak lagi yang belum saya tindak lanjuti lagi. Untuk itu mungkin ke depan harapan saya lebih, pertama di pribadi saya lebih baik lagi dalam mempersiapkan segala hal-hal yang mesti diobservasi di kelas. Itu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih tadi sudah menyampaikan refleksi itu artinya Bapak Ibu menilai diri sendiri ya, dan memang ke depan budaya reflektif itu harus dibiasakan gitu ya. Jadi kita bisa menilai, memotret sendiri ya, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, bagaimana dengan lanjut itu yang perlu kita biasakan apapun programnya, terlebih untuk peningkatan pembelajaran. Nah barangkali ini Bapak Ibu, ini sebagai penguatan dari diskusi kita pada hari ini, bagaimana kita untuk berupaya peningkatan kinerja. Yang pertama adalah ke depan insya Allah kita akan mengoptimalkan komunitas belajar untuk
untuk berbagi praktik baik, ya. Nanti Pak Arpan bisa membuat schedule pertemuan itu apa, sehingga nanti kita lebih terprogram, Pak Arpan. Yang kedua, berupaya untuk selalu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Artinya kita guru, ya. Guru itu harus dinamis, nggak boleh statis. Peka terhadap perubahan. Jangan bertahan di kondisi yang sama, ya, karena kita akan ketinggalan. Maka dari itu terus belajar, meningkatkan kompetensi. Sekarang media begitu Bapak Ibu, barangkali yang dapat saya sampaikan, nanti ada penguatan, ada motivasi, arahan dari Bapak Pengawas. Kurang lebih mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian hasil diskusi tindak lanjut program sekolah yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Boleh berikan aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Semoga harapannya ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih maju. Baik, acara yang berikutnya yaitu tanggapan dari Bapak Pengawas kepada Bapak Sukamto MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat buat Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang mana Bapak Bibi Suhardi MPD, tulisannya hilang sih dari sana. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SD 4, hebat 4. Kalau gimana enak tuh, ya. Belah ketupat, belah nangis. Guru-guru hebat memang bedaan 4 dan narsis. Yang kami banggakan para orang tua yang hadir pada hari ini, anak-anakku yang Bapak cintai, semoga Bapak menjadi yang terhebat di pilihan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di hari ke-6 saya memasuki penilaian tim kerja kepala sekolah melalui PMM dilakukan terhadap 12 sekolah di binaan saya, baik dari Pancoran Mas maupun di Sawah. Jadi perlu adanya kebersamaan di sekolah ini. Yang pertama, apa visi tadi? Visi misi sekolah apa? Visi sekolah Bedah 4 mewujudkan peserta didik yang menciptakan berkarakter mulia dan kebudayaan dan berkarakter mulia. Keren ya, ternyata. Jadi Bapak Ibu kami hormati, itulah yang menjadi ruh nyawa di sekolah adalah visi mimpi. Pernah mimpi nggak, Neng? Mimpinya apa? Ketemu cowok? Bukan. Ya, mimpi itu adalah bagian dari motivasi. Sehingga kalau kita nggak punya mimpi, hidup serasa hambar. Jadi mimpi ini ada 3. Pertama, berakhlak mulia. Kedua, berkebudayaan dan berkarakter. Hampir sama akhlak mulia dengan karakter. Kalau akhlak mulia harus ada yang dicontoh. Siapa yang dicontoh? Nabi kita, Rasul kita. Sebutkan, baca visi-visi sekolah. Berakhlak mulia, berkebudayaan, dan berkarakter. Berikan tepuk canggih. Terima kasih kepada Anda bertiga
Pokoknya terserah ambil. Saya mau di maksudnya bagaimana sih? Nanti dijawab dengan jelas, cukup 1 menit saja dalam sekolah. Pertama adalah bagaimana mewujudkan akhlak kuliah di dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau tadi pagi ada yang nyambut nggak? Ada yang nyambut kedatangan pagi? Siapa yang siapa? Siapa? Yang kedua berkebudayaan. Budaya kita apa sih? Jangan dari mana? Suku apa? Jawanya mana? Jawa Barat. Itu Jawa Tengah. Oh iya, Jawa juga sama. Jawanya mana? Jawa Timur. Memang Jawa Barat. Ini banyak suku ya, sama budaya. Suku di sekolah kita harus diangkat sebagai kekayaan. Maka ada namanya tampilan budaya. Kemudian di sekolah ini mohon dikembangkan karakter yang baik. Kalau saya sudah 2 kali ya Pak kesini, tidak ada anak yang tawuran, nggak ada anak yang main kata-kataan. Berikutnya kepada Jara sama Alia sama Naima, pernah berdoa untuk sekolah Pak? Pernah berdoa untuk sekolah Pak? Pernah doa? Rumah siapa? Biar sekarang doain untuk biar terus baik apa lagi? Orang yang berdoa itu cirinya orang yang tidak sombong. Berikutnya Bu Bulia sebutkan doa untuk sekolah, untuk siswanya, untuk orang tuanya, untuk kepala sekolah yang sekarang. Terima kasih untuk Bapak. Insya Allah saya akan selalu dan terus berdoa di setiap sholat saya. Pertama, biasanya saya untuk sekolah. Semoga sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih maju dan juga lebih bagus. Seperti yang Bapak tadi bilang, dengan fasilitas yang memadai tentunya. Juga untuk teman-teman guru-guru di sini juga menjadi guru-guru yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan menjalankannya. Semoga kita senantiasa selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan yang lurus, dicondongkan kepada kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak juga saya selalu berdoa secara global. Saya sebutkan di setiap doa saya, semoga anakku semua di SDN Bedahan 4 menjadi anak yang soleh dan solihah, dimudahkan dalam menerima pelajaran, diberikan cahaya ilmu, cahaya kebaikan, sehingga mereka mudah diarahkan kepada yang hal-hal yang lebih baik. Terakhir, dari sekolah untuk teman-teman, untuk anak-anak. Mungkin itu, yang lain mungkin ada yang lupa. Mudah-mudahan seluruh kebaikan akan saya doakan untuk sekolah dan semua yang ada di sini. Rekso yang mengucapkan tadi diketik, dilaminating masuk ke seluruh penjuru masjid. Ibu kelas berapa? Kelas 3A. Kelas 3A, jumlahnya berapa kelas 3A? Ada 30 anak, 32 anak. 32 anak. Kelas B-nya? Kelas B-nya kurang tahu, soalnya saya kan cuma Aja ya, nah besok nanya kelas B. Karena ibu mewakili kelas 3. Iya. Tanya ibu. Iya, siapa ya? 31. Kenapa ya? 31 kan masih. Siapa yang paling pintar? Yang B atau yang A ya? Yang A. Yang A itu namanya Ezra. Dia selalu Ezra kelas 1.
ada tidak benar di dalam pembelajaran sekolah itu guru sedih, nangis, pernah lihat? Paling yang saya tahu waktu terharu itu kalau misalkan melihat ada siswa yang misalkan kayak misalkan nggak rapi gitu kan, mungkin belajarnya banyak anaknya atau nggak rapi terus. Biasanya tuh yang saya tahu ya diperhatiin sama gurunya. Anaknya berapa? Saya dua. Oh, dua. Soalnya ada Pak murid yang anaknya itu lebih dari 5. Sekolah di sini beda kelas, terus nggak kayak kemarin terurus, terus ada guru yang merhatiin sampai dia dikasih baju, sampai dirapiin gitu. Kadang juga ada murid yang punya apa tuh kayak punya sakit atau apa tuh, gurunya kalau kita suka tahan juga. Intinya tuh guru tahan itu kalau melihat kehidupan anak-anak gitu aja. Benar nggak banyak anak-anak yang disebut? Benar sama. Kalau tadi nggak terus berarti kurang bersyukur. Gitu ya. Terima kasih Bu Gubernur. Saya ketemu lagi insya Allah 6 bulan ke depan. Selebihnya bisa komunikasi dengan Zoom atau Jimmy. Karena siklus kedua Juli sampai dengan Desember. Ingat, siklusnya sama, observasinya sama. Apa yang tadi temuan yang kurang baik diperbaiki di siklus kedua. Bikin judul untuk karya perspektif, bikin judul semua masuk judul inspiratif juara 1 semua dari perjalanan itu yang akan menaikkan sekolah itu. Doakan Ibu. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang luar biasa, motivasinya yang mudah-mudahan kita bisa seperti beliau, hebatnya, sangat menginspirasi Bapak. Bagi saya yang mungkin masih baru juga, insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dan langkah Bapak pengawas, Bapak Didi, dan Bapak Ibu guru semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sampailah kita kepada acara terakhir, yaitu doa. Baiklah, marilah acara kita tutup dengan pembacaan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini memohon maaf apabila banyak susunan kata yang kurang baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.